Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita berbicara tentang keagungan akhlak beliau, yang memang beliau diberikan tugas untuk menyempurnakan akhlak kita semua. Innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Saudara-saudaraku yang rahmati Allah, berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, pasti kita teringat bahwa beliau adalah seorang pedagang yang jujur, pedagang yang handal, pedagang yang cerdas, pebisnis yang elegan, pebisnis yang mengedepankan sifat jujur, amanah, tablik, dan kecerdasan beliau secara cerdas spiritual, cerdas hatinya, dan cerdas yang ada pada jiwa beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku yang rahmati Allah, bagi kita yang ingin berdagang secara sukses, berbisnis secara sukses, mari kita intip bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdagang. Karena pada masa saat itu, ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup di zamannya, tidak semua sahabatnya dijadikan sebagai orang-orang yang hanya duduk di masjid. Ada yang ditugaskan untuk memperbaiki perekonomian umat, ada yang ditugaskan untuk berbisnis. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW mempunyai 4 sifat yang tidak bisa terlepas daripada diri beliau. Dan kita tentunya tahu apa 4 sifat tersebut. 4 sifat tersebut adalah fatonah, amanah, sidik, dan tablik. Nah, mari kita kupas satu persatu, teman-teman semuanya. Disimak, insya Allah kalau kita meniru apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka kesuksesan akan kita dapat. Mungkin gak sih kalau kita sudah meniru gayanya, alanya Nabi Muhammad SAW dalam berbisnis dan berdagang, kita mengalami kegagalan? Gak mungkin, impossible. Maka qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka kalau engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikuti Rasulullah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mengasihimu dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu. Pak Ustadz, tapi kan Nabi Muhammad SAW itu kan Nabi, jadi beliau berdagang sesuai dengan petunjuk dan wahyu dari Allah. Beliau kan Nabi, Pak Ustadz, gak mungkin kita bisa berdagang seperti Nabi Muhammad SAW. Saudara kesuman rahmatnya Allah, hal ini langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW Muhammad itu adalah manusia sepertimu, yang dikirimkan untuk memikirkan dirimu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu juga manusia sama seperti kita, teman-teman semua yang dirahmati Allah. Kalau beliau dilempar batu kepalanya, beliau juga berdarah. Kalau beliau tidak makan, beliau juga lapar. Kalau beliau tidak minum, beliau juga haus, dan lain sebagainya. Beliau juga punya emosi, beliau juga punya rasa sabar, beliau juga bisa berkomunikasi sama seperti kita. Hanya persoalannya Nabi Muhammad SAW dan kita sendiri sampai di mana kita bisa menaklukkan godaan syaitan yang terkutuk. Saudaraku rahmat Allah, banyak orang yang mengatakan bisnisku ala Rasulullah, bisnisku ala Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kita angkat dari sifat Nabi Muhammad SAW dalam berdagang. Beliau selalu siddiq, beliau selalu jujur, beliau tidak pernah bohong, beliau tidak pernah memberikan informasi yang palsu. Apa yang ada beliau katakan, apa yang ada beliau lakukan. Itulah Nabi Muhammad SAW. Nah, rata-rata kalau kita ingin pada jujur pada saat kita berdagang, berbisnis, mereka tidak memulainya jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, sebelum jujur kita kepada orang lain, maka jujurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan panggilan azan, dengan panggilan cinta, dengan panggilan kasih sayang yang berwujud suara azan,
Jadi azan bukan semata-mata suara muazin, tapi azan adalah panggilan sayangnya Allah, panggilan rindunya Allah, panggilan pedulinya Allah kepada kita semua. Ketika muazin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, masihkah kita berdiam di rumah dan kemudian tidak pergi menuju ke masjid? Tanya dalam diri kita, kalau kita ingin jujur kepada saudara-saudara kita, para bisnis kita, dengan para customer kita, mungkinkah hal kejujuran itu akan dapat terwujud sementara kita tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad SAW dalam berbisnis, beliau mengedepankan hablu minallah dan hablu minanas. Beliau baik kepada Allah dan beliau baik kepada manusia. Maka sebelum kita jujur kepada para customer kita, para langganan kita, ayo jujur sama Allah. Sudah berapa banyak sholat yang kita tinggalkan? Nggak mungkin kalau kita mau jujur sama orang, mau jujur sama customer, mau jujur sama pelanggan, kemudian kita tidak mau jujur sama Allah, maka hal itu tidak akan mungkin terjadi pada diri teman-teman semuanya. Kalaupun terjadi teman-teman, ini akan menjadikan sebuah alasan. Jadi apa yang teman-teman lakukan, apa yang kita lakukan bukan semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Untuk Allah bukan, tapi ada kemauan, ada tendensi, ada batu di balik udang, ada ikan di balik udang, ada batu di balik ikan. Mengapa demikian? Iya, karena kita tidak jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membuat hatinya Allah, tidak pernah membuat Allah itu sedih. Bagaimana bisa? Beliau merawat hubungan baik dengan Allah dan beliau merawat hubungan baik dengan manusia. Teman-teman sekalian rahmati Allah, jika seandainya kita tidak jujur kepada Allah, bisakah kita berhasil? Mungkin bisa. Tetapi orang-orang yang berhasil tanpa didasari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, tanpa didasari kecintaan kita kepada hablum minannas, kepada semua manusia, dalam hal ini manusia yang bersifat umum, maka ini akan hanya mencetak koron-koron milenial, hanya akan mencetak Firaun-Firaun masa kini yang wajahnya seperti yang sekarang ini, tetapi hatinya, pikirannya, jiwanya adalah Firaun dan koron-koron abad milenial. Teman-teman yang dirahmati Allah, jadi kalau kita ingin menjadi pedagang yang jujur, pebisnis yang jujur, maka jujurlah terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, saya tidak bisa jujur kepada Allah, maka Anda juga tidak akan bisa jujur dengan para pelanggan-pelanggan Anda. Mengapa demikian? Kalaupun Anda jujur kepada pelanggan-pelanggannya, itu semua diniatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena diniatkan mungkin sebagai proyeknya berhasil, dagangannya laris, kemudian jaringannya berkembang, rekan bisnisnya di mana-mana dan lain sebagainya. Padahal konsep kita sebagai seorang manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bangsa jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kejujuran masih bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bisa jujur kepada rekan-rekan bisnis kita. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, jujur mempunyai pondasi yang sangat kuat, mempunyai pengaruh yang sangat kuat di saat kita berdagang dan berbisnis. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah berbohong kepada rekan bisnisnya? Tidak, teman-teman, tidak. Yang beliau baik katakan baik, memang baik. Yang beliau katakan jelek, memang jelek. Tidak ada yang ditutup-tutupi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, kalau teman-teman mempunyai sebuah pandangan bahwa teman-teman percaya kepada suatu barang, percaya kepada kekuatan gaib, percaya kepada batu, percaya kepada yang lainnya, percaya kepada gunung, kepada hutan yang mampu mendatangkan penglaris, yang mampu mendatangkan keberkahan, dijadikan uangnya banyak, maka hal itu akan merusak keimanan teman-teman semua. Maka teman-teman sekalian rahmati Allah, sandaran utama kita adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan barang, bukan kekuatan-kekuatan yang lain, bukan kita pergi ke kuburan, bukan kita pergi kemana-mana, tapi pergilah, menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermuhasabah apa yang pernah engkau lakukan di hadapan Allah. Kalau engkau tidak jujur dengan Allah, mari mulai saat ini kita bicara jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengamanahkan kita untuk salat, maka salatlah. Kalau Allah memerintahkan kita untuk zakat, maka zakatlah. Kalau Allah memerintahkan kita untuk berbagi, maka berbagilah. Orang yang tidak mempunyai kekuatan untuk mencintai Allah dan Rasulnya,
tidak mempunyai kekuatan untuk mencintai manusia, maka dia akan mencetak generasi-generasi yang seakan-akan dia sendiri yang mengusahakan. Tidak ada campur tangan Allah di dalam kesuksesan dan keberhasilannya. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, itu yang pertama, jujur. Kemudian yang kedua adalah amanah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya? Amanah dari Allah diemban dengan sebaik-baiknya. Maka teman-teman sekalian rahmati Allah, kalau kita mendapat kepercayaan, mendapatkan amanah dari orang lain, mari amanah itu kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Dapat dipercaya. Kita dapat dipercaya oleh orang lain, sehingga orang ketika mereka berhadapan dengan kita, yang ada di dalam pikiran dan hati mereka adalah, saya berhadapan dengan orang jujur, saya berhadapan dengan orang yang sangat amanah. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita menjual produk unggulan, sebelum kita menjual barang unggulan, maka mari kita unggulkan diri kita terlebih dahulu. Kalau kita mempunyai produk unggulan, kita tidak unggul, maka tidak balance, maka tidak berimbang. Bagaimana bisa berimbang? Kita harus menjadi orang unggulan. Kita harus menjadi manusia unggulan terlebih dahulu. Bagaimana caranya menjadi manusia unggulan? Kita harus mempunyai keempat sifat yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatunya disandarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dapat dipercaya, tidak pernah berbohong, tidak pernah khianat. Inilah baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, bahwa Nabi Muhammad SAW dalam berdagang, beliau mempunyai kecerdasan. Beliau mempunyai strategi yang jitu. Beliau mempunyai kecerdasan intelektual yang sangat luar biasa. Beliau cerdik. Beliau mampu membaca situasi. Nah, inilah kita. Bagaimana kita membaca situasi, apa yang diperlukan oleh konsumen, apa yang diperlukan oleh pelanggan, kita supply dengan sebaik-baiknya. Beliau mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa. Bahkan dengan kecerdasannya ini, tidak usah menunggu sampai umur 20-an. Ketika Nabi Muhammad SAW berumur 20 tahun, teman-teman semua yang dirahmati Allah, beliau sudah mampu menaklukkan perekonomian dan bisnis global. Tidak hanya di Jazirah Arab, bahkan di negara-negara tetangga pada saat itu. Dan umur 25, beliau mengemban amanah, memegang bisnisnya Sayyidah Khadijah yang kemudian menjadi istri beliau. Hal ini didasari apa? Karena kejujurannya kepada Allah, karena amanahnya kepada Allah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sementara kita selalu mengatakan, bisnisku ala Rasulullah, daganganku ala Rasulullah, kemudian jual beliku ala Rasulullah. Tapi sementara kita tidak mau dan tidak mau kita jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih banyak berbohong kepada Allah. Kenapa? Sholat masih banyak yang kita tinggalkan. Al-Quran sudah berapa lama kita tidak bisa baca. Al-Quran bahkan di mana terakhir kali kita meletakkan tersebut, kita sudah lupa. Kita jarang bersedekah, kita jarang peduli sama orang lain. Artinya kita tidak jujur sama Allah, kita tidak amanah sama Allah. Nah, teman-teman sekalian yang rahmati Allah, sebelum itu kita jadikan diri kita sebagai pribadi yang unggul, seperti yang diharapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah, teman-teman, beliau bersifat tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Tapi dalam hal ini Nabi Muhammad SAW ketika berbisnis, berhadapan dengan orang lain, beliau berbicara dengan sangat kooperatif. Beliau berbicara dengan sangat dinamis. Beliau tidak tegang, beliau santai, tapi yang beliau ucapkan adalah penuh makna dan penuh dengan kebenaran. Nabi Muhammad SAW tidak hanya mulutnya yang berbicara, teman-teman, tapi mata beliau berbicara, telinga beliau berbicara, kemudian wajah beliau berbicara. Hal ini untuk menambah kekuatan apa yang disampaikannya kepada orang-orang yang dihadapi oleh beliau. Jadi enaklah wajahnya kalau dilihat. Maka kalau wajah kita enak dilihat, maka orang akan betah berkomunikasi dengan kita, ditambah dengan kejujuran, dan kita bisa dipercaya. Yang keempat, teman-teman sekalian rahmati Allah, bahwa Nabi Muhammad SAW, tadi fatonah sudah, kemudian amanah sudah, sidik juga, tabligh juga sudah, berarti sudah lengkap. Jadi ada 4 yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya beliau menjadikan pedagang yang sukses. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah, sebelum kita menjadi orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia dagang, dunia bisnis, kita menjual barang dan produk unggulan,
Ayo kita jadikan pribadi kita sebagai seller yang terbaik, seller yang penuh dengan kewibawaan, seller yang amanah, seller yang jujur, kemudian penjual yang bisa dipercaya. Maka perbaiki kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat tidak mungkin ketika Anda tidak jujur sama Allah, kemudian Anda bisa jujur kepada manusia. Tidak mungkin. Boleh kita tidak jujur, boleh kita berbohong, silakan engkau berbuat jahat, tapi dengan satu catatan, jangan sampai Allah tahu. Lalu mana ada kalau kita ingin tidak jujur kepada Allah, ingin tidak jujur kepada orang lain, mungkinkah Allah tidak tahu? Allah tahu di mana kita bersembunyi, dimanapun, kapanpun, Allah akan tetap tahu apa yang kita lakukan. Maka dari itu teman-teman sekalian rahmati Allah, yuk sebelum kita menjual produk unggulan, jadikan diri kita sebagai pribadi yang unggul. Unggul akhlaknya, unggul kejujurannya, unggul dapat dipercayanya, unggul komunikatifnya, unggul visionernya, unggul wawasannya, unggul idenya, dan unggul dalam segala aspek di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau sudah demikian teman-teman sekalian rahmati Allah, kita tidak hanya berbicara kepada diri kita sendiri, kita juga berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembalikan niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti nanti dia akan berhasil. Pak Ustadz, bisakah kita sukses kalau kita tidak jujur sama Allah? Bisa. Tetapi harta yang kau peroleh, uang yang kau peroleh, rezeki yang kau peroleh, maka tidak ada keberkahan di dalamnya, tidak ada berkah di dalamnya, tidak ada barokah di dalamnya. Maka kalau kita mengkonsumsi hal-hal yang seperti itu, tidak berkah, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nauzubillah min zalik, akan masuk ke dalam perut kita, akan masuk ke dalam mulut anak-anak kita, akan masuk ke dalam perut istri kita, yang semuanya itu hanya akan menjadikan penyakit dan kesengsaraan buat kita. Nauzubillahi min zalik. Maka teman-teman sekalian rahmati Allah, maka mulai hari ini mari ikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW baik kepada Allah dan baik juga kepada manusia. Manusia secara universal. Jadi baik kepada Allah dan baik kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dalam berdagang demi Allah, beliau tidak pernah menggunakan barang-barang sebagai penglaris. Tidak. Nabi Muhammad SAW dalam berdagang, beliau tidak pernah punya kekuatan apapun kecuali kekuatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mempunyai satu keyakinan bahwa kalau saya melakukan ini, dagangan saya akan laris. Kalau saya melakukan bermalam 3 hari, 3 malam, 5 hari, 5 malam, 7 hari, 7 malam, dagangan saya akan laris, akan berkah, akan jaringan saya akan banyak, anak buah saya akan banyak, orang-orang saya akan banyak. Tidak demikian. Beliau hanya sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, yakin kalau kita menjalankan bisnis ala Nabi Muhammad SAW, akan banyak godaan dan setan akan sering nanti menggoda kita. Maka disitulah ujian buat kita, disitulah cobaan buat kita. Tetapi kalau kita sampai pada tangga kesuksesan, maka demi Allah itu akan lebih berasa, akan lebih nikmat, karena semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari jadikan bisnis kita sebagai tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pada proses penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan buat ibadah, niatkan hanya untuk Allah, jangan niatkan untuk yang lain. Berdagang, berbisnis, jangan semata-mata hanya mencari keuntungan, jangan semata-mata hanya mencari uang, tapi carilah ridho dan berkahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, seringlah bermuhasabah, seringlah berintrospeksi diri, seringlah mengecek diri kita sendiri, bagaimana sebetulnya hubungan kita dengan Allah, sebagaimana sebetulnya hubungan saya dengan Allah. Maka hal itu akan membuat keimanan kita bertambah, kecintaan kita kepada Allah akan bertambah. Sehingga sebelum kita jujur kepada orang lain, yuk kita jujur dulu sama diri kita sendiri. Sebelum kita dapat dipercaya oleh orang lain, bagaimana membuat Allah percaya kepada kita.
kemudian kecerdasan kita, kecerdikan kita, intelijensi kita, kepandaian kita, kepiawaian kita, kita gunakan semua hanya semata-mata untuk tujuan yang baik, untuk tujuannya Allah, untuk tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin ketika Anda mau jujur dalam berdagang, Anda tidak jujur dengan Allah. Sangat tidak mungkin ketika Anda dapat dipercaya, tidak dapat dipercaya oleh Allah, kemudian hamba-hamba Allah akan percaya kepada kalian. Apakah itu bisa sukses juga Pak Ustadz? Bisa. Sekali lagi, itu hanya akan mencetak koron-koron milenial, kemudian juga Fir'aun milenial yang hatinya, pemikirannya, cara kerjanya seperti orang-orang yang tidak mempunyai Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, berusahalah. Yuk kita perbaiki diri saya sendiri, diri teman-teman semua, sama-sama kita belajar kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena memang beliau sebagai uswatun hasanah kita. Seperti itu teman-teman sekalian, rahmat Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel dakwah kami, Fauzi Ihsan Official. Sekali lagi subscribe. Di situ ada tulisan merah teman-teman. Silahkan bantu kami di channel dakwah ini. Sekali lagi teman-teman sekalian, rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengikuti bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam berdagang dan berbisnis. Kita diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah untuk kita bisa jujur sama Allah. Kita diberikan kekuatan kepada Allah untuk bisa kita menggunakan kecerdasan kita semuanya hanya untuk tujuan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian rahmati Allah, mudah-mudahan Allah berkahi kita, keluarga kita, dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Saudara rahmati Allah, sekali lagi jangan lupa subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan Official untuk menambah daya dukung kekuatan dakwah kami. Saya Fauzi Ihsan, walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.